Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum memulai presentasi, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Danang Eko Wardana, NIM 22520024, Prodi Ilmu Pemerintahan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Politik dan Pemerintahan, yang itu tugas UAS yang mendapatkan tugas tentang mereview kebijakan 3 tahun yang lalu atau 3 tahun ke belakang. Langsung saja. Permasalahan pada tahun 2024 adalah pemilu serentak 2024. Masalah pemilu serentak untuk presiden, legislatif, dan daerah di tahun 2024 berpotensi memicu polarisasi politik yang tajam dan mengganggu integritas bangsa. Perubahan peraturan DMA yang berkaitan dengan usia calon kepala desa menjadi kontroversi dan memicu perdebatan tentang nepotisme dan dinasti politik. Meskipun ada yang menilai bahwa Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaannya, pendukungnya berpendapat bahwa Gibran memiliki hak untuk maju dalam politik. Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu dinasti politik dan nepotisme masih menjadi isu paling sensitif di Indonesia. Beberapa kebijakan penting terkait pemilu serentak 2024, kebijakan yang ditegaskan Presiden Jokowi menegakkan 5 hal penting terkait pemilu serentak di tahun 2024. Satu, KPU harus bekerja profesional dan independen. Yang kedua, KPU harus menjaga netralitas. Yang ketiga, KPU harus transparan dan akuntabel. Yang keempat, harus memastikan pemilu berjalan aman dan damai. Yang kelima, harus memastikan pemilu berkualitas. Itu kebijakan di tahun 2024 yang ditetapkan oleh Jokowi. Mereview tentang kebijakan pada tahun tersebut, tahun 2024, menurut saya pribadi sudah jelas bahwa Presiden Jokowi ini membuat kebijakan omong kosong saja, tetapi dia melanggar aturan pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Pasal ini melarang pejabat negara termasuk aparatur sipil negara untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pemilu. Selama dan sesudah masa kampanye harus netral. Sebagai kita tahu bahwa presiden rela mengubah peraturan demi sang anak bisa menjadi wakil presiden. Jika peraturan itu tidak diubah, menurut saya baik-baik saja. Dan jika peraturan tersebut tidak diubah dan tidak melanggar peraturan, menurut saya ada baiknya juga. Menurut saya Gibran mencalon, karena kita tahu bahwa Gibran ini mewakili generasi muda.
Tapi jeleknya Gibran ini itu dibantu oleh bapaknya untuk merubah peraturan agar si Gibran ini bisa naik jadi calon wakil presiden. Jika peraturan itu tidak diubah, baik-baik saja. Maka dari ini kita bisa simpulkan pemaksaan demi kekuasaan. Permasalahan selanjutnya pada permasalahan tahun 2023 yaitu ketahanan pangan. Perubahan iklim dan kelangkaan pupuk menjadi ancaman bagi ketahanan pangan yang membuat petani semakin sulit, dan sektor pertanian masih didominasi oleh skala mikro. Kebijakannya adalah pada tahun tersebut ialah tentang ketahanan pangan. Strategi pemerintah mendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Pemerintah memiliki berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, termasuk pengembangan sistem logistik pangan berbasis transportasi kereta api, kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pangan, dan sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian. Tujuan kebijakan ketahanan pangan menjamin ketersediaan pangan, memastikan bahwa pangan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, meningkatkan akses terhadap pangan. Memastikan bahwa semua orang, terutama kelompok rentan, memiliki akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau. Meningkatkan akses terhadap pangan. Memastikan bahwa semua orang, terutama kelompok yang rentan, meningkatkan kualitas meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat agar lebih bergizi dan aman. Mereview tentang kebijakan tersebut, tentang pangan tersebut. Menurut saya pribadi, hingga tahun 2024 sekarang, dari tahun 2023 tentang kebijakan ini dibuat tentang pangan, kebijakan ini belum ada dirasakan petani. Pupuk terutama masih mahal untuk petani hingga sekarang. Dan juga di atas membahas tentang meningkatkan pangan agar mencakup ke seluruh penduduk, ini juga belum relevan menurut saya, karena kan masih banyak warga yang kelaparan dan kekurangan gizi. Contohnya ialah di daerah Papua, bahkan masyarakat di sana itu contoh ada di suatu wilayah belum pernah merasakan nasi. Dia membeli atau proses jual beli di sana tidak menggunakan uang, melainkan sistem barter, pertukaran barang. Contohnya ialah membeli kebutuhan pokok, pakai singkong, dan barang yang bisa ditukar. Jadi menurut saya pribadi, kebijakan ini masih belum relevan. Di atas tertulis peran pangan dan bergizi. Ini belum mencakup seluruh rakyat Indonesia. Faktanya masih banyak saudara kita, contohnya
di Papua masih belum menyeluruh kebutuhan pangan mereka, masih kurang. Permasalahan yang terjadi di tahun 2022 itu dihadapkan dengan permasalahan COVID-19. Meskipun situasinya sudah mulai membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Indonesia terus berupaya dalam penanganan COVID-19 dengan menerapkan berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Dan kebijakan pada tahun 2022 itu sosialisasi dan edukasi. Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam pemecahan COVID-19 ini. Sebagai kita tahu bahwa COVID-19 ini sangat merugikan sekali. Pas era itu saya masih SMA dan harus daring atau sekolah dari rumah, dan itu cukup lama dan cukup memakan waktu juga, kurang lebih sekitar, kalau tidak salah itu 2 sampai 1,5 tahun apa, kalau nggak salah itu seperti itu. Tantangan dan pengembangan kebijakan. Meskipun telah melakukan berbagai upaya, pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menangani pandemi COVID-19. Munculnya varian virus baru seperti Omicron yang lebih mudah menular, membuat pemerintah harus beradaptasi dengan pengembangan kebijakan. Sedangkan kita tahu bahwa COVID-19 saja itu pemerintah sudah sangat kewalahan, dan ini muncul virus varian terbaru yaitu Omicron. Itu sedangkan COVID-19 saja belum tertangani. Mereview tentang kebijakan tersebut pada tahun 2022, menurut saya pribadi, ditingkatkannya protokol kesehatan bukannya malah membantu masyarakat dalam menghindari COVID-19 ini. Bahkan masyarakat ini sepertinya kayak ditipu oleh kebijakan tersebut, dikarenakan orang sakit yang terjadi pada COVID-19 tersebut bukan malah sembuh, dilarikan ke rumah sakit, malah meninggal dunia. Contohnya kampung saya sendiri, itu tetangga saya padahal sakitnya itu adalah serangan jantung, malah dinyatakan atau divonis COVID-19. Dari itu warga kalau sakit itu malah takut dibawa ke rumah sakit, tidak dilarikan ke rumah sakit, malah dirawat sendiri, karena jika dilarikan ke rumah sakit, dari sakit hingga mati pun tidak dapat didampingi oleh keluarga. Adalah hal ini COVID-19 benar-benar ada atau tidaknya, sedangkan yang menggunakan masker dan beraktivitas seperti biasa, malah orang yang menggunakan atau memakai atribut malah diserang COVID-19. Kesimpulannya,
Jadi dalam mereview kebijakan ini saya menyertakan permasalahan dan kebijakan dan juga mereview kebijakan tersebut. Dalam judul yang pertama saya membahas tentang permasalahan pemilu 2024 dan judul yang kedua permasalahan itu adalah permasalahan tentang ketahanan pangan. Dan yang judul yang ketiga itu membahas tentang COVID-19 yang menghabiskan banyak korban. Penutup, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Penutup kata dari kalimat saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.